Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhalizah. Saya dari Bisnis Administrasi 3C, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai budaya organisasi. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Menurut beberapa ahli, Robin dalam bukunya Perilaku Organisasi 1996 mendefinisikan budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya. Sedangkan menurut Kreitner dan Kinnicky 2005, budaya organisasi adalah suatu wujud anggapan yang diterima secara implicit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Pengertian dasar dari budaya organisasi adalah pola asumsi bersama sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah eksternal dan integrasi internal, diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir, dan merasa masalah tersebut. Elemen budaya organisasi. Yang pertama ada elemen idealistik, elemen behavioral, dan keterkaitan antara elemen idealistik dan behavioral. Elemen idealistik. Budaya organisasi dikatakan idealistik karena elemen ini menjadi ideologi organisasi yang tidak mudah berubah, walaupun di sisi lain organisasi secara natural harus selalu berubah dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, ada elemen behavioral. Elemen behavioral adalah elemen yang kasat mata, muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku sehari-hari para anggotanya dan bentuk-bentuk lain seperti desain dan arsitektur organisasi. Elemen ini mudah diamati, dipahami, dan diinterpretasikan, meskipun kadang tidak sama dengan interpretasi dengan orang yang terlibat langsung dalam organisasi. Yang ketiga, keterkaitan antara elemen idealistik dan behavioral. Seperti dikatakan Giacono, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebab keterkaitan kedua elemen itulah yang membentuk budaya. Hanya saja, elemen behavioral lebih rentan terhadap perubahan, karena bersinggungan langsung dengan lingkungan eksternal organisasi. Sedangkan elemen idealistik jarang mengalami perubahan karena letaknya terselubung. Dasar budaya organisasi. Nilai-nilai dan keyakinan organisasi merupakan dasar budaya organisasi. Keduanya memiliki peran penting dalam mempengaruhi etika berperilaku. Nilai-nilai oleh Kreitner 2005 disebutkan memiliki 5 komponen kunci, yaitu yang pertama, nilai adalah konsep kepercayaan. Kedua, mengenai perilaku yang dikehendaki. Yang ketiga, keadaan yang amat penting. Yang keempat, pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku. 5, urut dari yang relatif penting. Ciri-ciri budaya organisasi. Ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, ada inovasi dan pengambilan resiko. Ciri-ciri ini adalah mencari peluang baru, mengambil resiko, bereksperimen, dan tidak merasa terhambat oleh kebijakan dan praktik-praktik normal. Yang kedua ada stabilitas dan keamanan. Menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya, keamanan dan penggunaan dari aturan-aturan yang mengarahkan perilaku. Yang ketiga ada pengarahan kepada orang, atau memperhatikan toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap orang lain. Yang keempat ada orientasi hasil, memiliki perhatian dan harapan tinggi terhadap hasil pencapaian dan tindakan. Yang kelima, ada orientasi tim dan kolaborasi, bekerja sama secara terkoordinasi dan berkolaborasi. Yang terakhir, ada keagresifan dan persaingan, mengambil tindakan-tindakan tegas di pasar-pasar dalam persaingan. Ada juga karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, stabilitas dan keamanan untuk mengantisipasi kejadian yang dapat disangka sebelumnya, serta penerapan dari aturan-aturan yang mengarah perilaku. Yang kedua, ada inovasi dan pengambilan risiko.
mencari peluang baru, mengambil resiko, bereksperimen, dan tidak merasa terhambat oleh kebijakan dan praktik-praktik formal. Yang ketiga, perhatian pada hal-hal detail di mana pekerjaan dielemenkan menunjukkan ketepatan, melakukan analisis dan perhatian pada hal-hal rinci. Yang keempat, ada penghargaan kepada orang. Yang kelima, ada orientasi hasil, memiliki perhatian dan harapan yang tinggi terhadap hasil, capaian, dan tindakan. Orientasi tim dan kolaborasi, bekerjasama secara terkoordinasi dan berkolaborasi. Yang ketujuh, keagresifan dan perjuangan dengan mengambil tindakan tegas untuk menggapai para pesaing. Jenis-jenis budaya organisasi. Berdasarkan proses informasi, budaya organisasi dibagi menjadi 4, yaitu budaya rasional, ideologis, konsensus, dan hierarkis. Sedangkan berdasarkan tujuannya, budaya organisasi terbagi menjadi beberapa, antaranya budaya organisasi perusahaan, budaya organisasi publik, budaya organisasi sosial. Berdasarkan proses informasi. Budaya rasional. Proses informasi individual diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kinerja yang ditunjukkan atau efisiensi, produktivitas, dan keuntungan dan dampak. Yang kedua, ada budaya ideologis. Dalam budaya ini, pemrosesan informasi intuitif dari pengetahuan yang dalam, pendapat, dan inovasi diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan relativisasi. Yang ketiga, budaya konsensus. Dalam budaya ini, pemrosesan informasi kolektif diasumsikan untuk menjadi sarana bagi tujuan kohesi. Yang terakhir, budaya hierarkis. Dalam budaya ini, pemrosesan informasi formal diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kesinambungan. Budaya konstruktif. Arti dari budaya konstruktif ini adalah seluruh karyawan didorong untuk melakukan interaksi dengan orang lain dan juga mengerjakan seluruh tugas atau proyek. Yang kedua, ada budaya pasif defensif. Ciri dari tipe budaya organisasi ini adalah keyakinan yang dapat memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara tidak mengancam keamanan kerjanya sendiri. Yang ketiga, ada budaya agresif dan defensif. Di dalam budaya ini, organisasi akan mendorong karyawannya untuk mengerjakan tugas atau pekerjaannya dengan keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Pembentukan budaya organisasi dan pewarisan budaya organisasi. Proses pembentukannya budaya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antara pemimpin atau pendiri organisasi dengan kelompok atau perorangan dalam organisasi. Yang kedua, ada interaksi ini menimbulkan ide yang ditransformasikan menjadi artefak, nilai, dan asumsi. Yang ketiga, artefak, nilai, dan asumsi kemudian diimplementasikan sehingga menjadi budaya organisasi. Yang keempat, untuk mempertahankan budaya organisasi, lalu dilakukan pembelajaran learning kepada anggota baru dalam organisasi. Proses sosialisasi budaya organisasi. Edgar H. Schein dalam bukunya Organizational Culture and Leadership 2010 menjelaskan proses sosialisasi atau alkulturasi budaya organisasi. Budaya organisasi diajarkan kepada anggota baru sebenarnya dengan menemukan beberapa unsur budaya, tapi kita hanya belajar aspek permukaan atau aspek yang tampak saja. Hal ini terjadi karena asumsi dasar sebagai inti dari budaya tidak akan terungkap dalam aturan perilaku yang diajarkan pada anggota baru karena asumsi dasar merupakan aspek yang tidak dapat dilihat dan tidak tampak di permukaan. Fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins 1996, budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seorang. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan bentuk sikap serta perilaku karyawan. Menurut Tika 2006. Sebagai batasan perbedaan terhadap lingkungan, organisasi, ataupun kelompok lain, sebagai perekat bagi staf pada suatu organisasi,
mempromosikan stabilitas sistem sosial sebagai mekanisme kontrol di dalam memandu dan juga membentuk sikap seperti perilaku staf, sebagai integrator dapat membentuk perilaku bagi para staf sebagai sarana untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah pokok organisasi, sebagai acuan di dalam menyusun suatu perencanaan perusahaan, sebagai alat komunikasi, sebagai penghambat berinovasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.